Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, Stambuk A40118066. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu penilaian sikap. Pengertian sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orangan maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap mengacu pada perbuatan dan perilaku seseorang, tetapi bukan berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Sedangkan menurut para ahli, sikap seseorang dapat meramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar efektif akan tampak pada berbagai tingkah laku peserta didik, seperti perhatiannya yang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, kedisiplinan dalam belajar, memiliki motivasi yang tinggi untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang sedang dipelajarinya, penghargaan dan rasa hormat terhadap guru mata pelajaran yang bersangkutan. Pengertian penilaian sikap dalam lingkungan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari sebenarnya kita sering melakukan penilaian. Namun, banyak orang belum memahami secara tepat arti penilaian. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau presentasi belajar seseorang peserta didik. Hasil penilaian berupa nilai kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif berupa angka. Jadi, penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam suatu hal. Misalnya, orang yang bisa minum kopi dapat dipahami sebagai kecenderungan yang senang kepada kopi. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap siswa yang dibinanya. Hasil observasi dapat dilakukan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Yang kedua, pertanyaan langsung. Kita juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap seseorang berkaitan dengan suatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan siswa tentang kebijakan yang baru di sekolah tentang peningkatan ketertiban. Yang ketiga, laporan pribadi. Penggunaan teknik ini di sekolah, misalnya siswa diminta membuat usulan yang berisi tanggapan atau tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. 4. Skala sikap. Ada beberapa model skala yang dikembangkan oleh pakar untuk mengukur sikap. Salah satunya adalah skala diferensiasi semantik. Memiliki dua kelebihan dibandingkan dengan berbagai teknik yang lain. Pertama, teknik ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kedua, teknik ini sederhana dan mudah diimplementasikan dalam pengukuran dan penilaian sikap siswa di kelas. Penilaian sikap dalam proses pembelajaran di kelas. Komponen-komponen sikap. Sikap pada dasarnya terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama komponen efektif, yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Yang kedua, komponen kognitif, adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Yang ketiga, komponen konatif, adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Tujuan penilaian sikap untuk mendapatkan umpan balik atau feedback baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi anak didiknya untuk mengetahui tingkat
masyarakat, perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai antara lain diperlakukan sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik. Yang pertama, pentingnya penilaian sikap. Secara umum, semua mata pelajaran memiliki 3 domain tujuan. 3 domain tujuan itu adalah peningkatan kemampuan kognitif, peningkatan kemampuan efektif, dan peningkatan keterampilan berhubungan dengan berbagai pokok bahasan yang ada dalam suatu mata pelajaran. Namun demikian, selama ini penekanan yang sangat menonjol baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan penilaian adalah dalam domain kognitif. Domain efektif dan psikomotor adalah terabaikan. Dampak yang terjadi seperti yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini, lembaga-lembaga pendidik menghasilkan lulusan yang kurang memiliki sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan kurang terampil untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat lingkungan. Yang kedua, sikap dan objek yang perlu dinilai. Penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran dapat secara umum dilakukan dalam berbagai objek sikap sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Yang kedua, sikap terhadap guru mata pelajaran. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, sikap terhadap materi dan pokok-pokok pembahasan yang ada. Kelima, sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui suatu pokok pembahasan. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain: yang pertama, observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, skala sikap. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.